penyakit yang parah, maka tentu engkau akan sabar meninggalkan makanan kesukaan itu dan berusaha dengan sangat untuk menahan nafsumu. Apakah ucapan para nabi yang diberi mukjizat yang agung itu kalah dengan kepercayaanmu terhadap orang kafir yang sangat diragukan kebenaran omongannya? Seandainya engkau diberitahu oleh anak kecil bahwa di badanmu ada kalajengking, maka tentu engkau akan cepat-cepat melempar bajumu dengan tanpa bertanya apa benar perkataan anak kecil itu. Apakah ucapan para nabi, para ulama, para wali-wali Allah Ta'ala itu lebih rendah perkataannya dari ucapannya anak kecil yang bodoh itu? Apakah panasnya neraka jahanam, belenggu-belenggu yang berat, pohon zakum yang sangat menyakitkan, cambuk-cambuk dari besi, nanah-nanah, angin panas, ular kalajengking yang ada di neraka, semua itu lebih ringan daripada kalajengking di dunia yang sengatannya cuma terasa satu atau bahkan setengah hari saja. Apakah tindakanmu ini tindakan orang yang mempunyai akal? Kenapa engkau menunda amal? Kalau engkau mengetahui semua yang dipaparkan tadi dan meyakininya, maka mengapa engkau menunda-nunda amal, sedangkan kematian itu selalu mengawasimu dan setiap saat dia bisa menyambarmu? Seandainya engkau diberi tempo 100 tahun, apakah engkau menyangka bahwa orang yang memberi makan hewan tunggangannya dengan makanan-makanan yang tidak bergizi, tunggangannya tadi mampu untuk mengantarkan ke tempat tujuannya? Alangkah bodohnya kamu, wahai diriku. Bagaimana jalan pikiranmu ketika melihat ada seorang yang mondok di sebuah pesantren untuk belajar ilmu agama? Dia selalu bermalas-malasan, dia hanya mengandalkan kesungguhannya di tahun terakhirnya saja. Bukankah engkau menertawakan kerdil akalnya orang ini yang menganggap bahwa dia dengan waktu yang singkat mampu menjadi orang alim fikih dengan tanpa belajar dan cuma mengandalkan rahmat dan anugerah Allah Ta'ala? Seandainya dengan sungguh-sungguhmu di akhir umurmu engkau bisa sampai tingkatan yang tinggi, apakah engkau tidak memperkirakan bahwa bisa jadi hari ini adalah akhir hayatmu? Menunda amal karena berat melawan nafsu, sungguh tidak akan ada hari yang engkau lalui yang tidak berat di dalamnya untuk melawan nafsu. Hari itu tidak akan diciptakan oleh Allah Ta'ala, karena surga itu akan selalu terus-menerus diliputi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan itu pasti berat dan tidak akan diterima oleh nafsu. Sampai kapan engkau terus mengatakan besok-besok? Hari yang kamu katakan besok-besok itu telah menjadi hari sekarang. Hari besok yang sekarang menjadi hari sekarang itu seperti hari kemarin. Kalau engkau tidak mampu melawan nafsumu sekarang, maka engkau lebih tidak mampu melawan nafsumu pada hari besok. Kesenangan nafsu itu diibaratkan seperti pohon yang menancap, yang mana engkau diperintahkan untuk mencabutnya. Maka kalau engkau tidak mencabutnya sekarang dengan alasan tidak mampu, maka engkau seperti pemuda yang sehat yang merasa tidak mampu untuk mencabut pohon, lalu dia menundanya pada tahun depan.
padahal dia tahu bahwa semakin bertambah umur pohon tadi, maka pohon tadi akan semakin kuat dan kokoh. Sedangkan pemuda tadi semakin hari semakin lemah, semakin ringkih. Ketika kamu tidak mampu mengalahkan nafsumu pada waktu muda, maka kamu tidak akan mampu mengalahkannya dalam masa tuamu. Sungguh susah melatih orang yang sudah tua dan pikul. Sungguh pohon yang masih basah itu menerima untuk dibengkokkan. Akan tetapi ketika pohon tadi sudah kering dan besar, maka tidak akan bisa dibengkokkan. Wahai diriku, kalau kamu tidak bisa memahami perkara yang jelas ini dan bersenang-senang terus dengan penundaan amalmu, lalu mengapa kau masih mengaku orang yang cerdas, mengaku yang mulia? Apakah ada kebodohan yang melebihi kebodohanmu ini? Cara menahan nafsu. Mungkin kamu merasa berat untuk istiqomah di jalan Allah Ta'ala, disebabkan kamu terlalu senang dengan kelezatan nafsumu, dan kamu merasa tidak mampu untuk bersabar menahan sakitnya menahan nafsu. Alangkah bodohnya kamu, dan sungguh alasanmu ini tidak bisa dibenarkan dan diterima. Kalau engkau menghendaki bersenang-senangan dengan syahwatmu selama-lamanya tanpa ada campuran kesusahan, maka itu tempatnya cuma ada di surga nanti. Memakan satu kali itu bisa menyebabkan tercegah makan selama-lamanya. Bagaimana kamu melihat ada seseorang yang sedang sakit, dia diberitahu oleh dokter bahwa kalau dia menahan minum air dingin selama 3 hari, maka dia akan menjadi sehat dan akan merasa segar dengan meminum minuman selama hidupnya. Akan tetapi kalau dia meminum air dingin, maka penyakitnya akan menjadi parah dan tidak akan bisa meminum air selama hidupnya. Apa semestinya yang harus dia lakukan? Apakah harus bersabar selama 3 hari untuk mendapatkan kesehatan selama hidupnya? Ataukah menuruti nafsunya karena takut terkena sakit, karena menentang nafsunya selama 3 hari, sehingga dia akan terkena penyakit selama 3.300 hari. Semua umurmu dibandingkan dengan kekekalan yang akan dirasakan oleh penduduk surga dengan kenikmatannya, dan dirasakan oleh penduduk neraka dengan siksanya, itu lebih sedikit daripada 3 harimu tadi dibandingkan dengan semua umurmu. Dan sakit karena bersabar dari menuruti nafsumu itu jauh lebih ringan dan pendek daripada sakit karena disiksa di neraka selama-lamanya. Bagaimana orang yang tidak mampu untuk bersabar atas sakit memerangi nafsunya, mampu bersabar atas pedihnya siksa Allah Ta'ala. Menunda amal karena mengandalkan rahmat Allah. Saya melihat engkau menunda-nunda beramal dan menunda menjadi baik itu karena kekufuran yang samar atau kebodohan yang jelas. Ada kekufuran yang samar itu adalah tipisnya imanmu terhadap hari pembalasan dan sedikitnya pengetahuanmu tentang agungnya pahala dan siksa Allah Ta'ala. Adapun kebodohanmu yang jelas itu karena engkau mengandalkan kemurahan dan rahmat Allah Ta'ala dengan tanpa menoleh pada istidraj dan siksa Allah Ta'ala yang tersembunyi. Mengapa engkau tidak mengandalkan kemurahan dan rahmat Allah Ta'ala dalam masalah sesuap nasi,
masalah keuanganmu dan keinginanmu untuk membalas orang-orang menyakitimu, maka mengapa engkau tidak mendapatkan keinginanmu tadi dengan melakukan? Mengapa untuk mendapatkan keinginanmu tadi engkau melakukan segala cara dan usaha? Maka pantaslah kalau engkau dikatakan bodoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang pintar adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti kesenangan nafsunya dan mengharapkan pada anugerah Allah Ta'ala. Bersiap-siap menghadapi hari kekal. Janganlah kamu menyia-nyiakan waktumu, karena nafas-nafasmu itu bagian dari dirimu. Ketika dia hilang, maka sebagian dirimu telah hilang. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum engkau sakit. Kekosonganmu manfaatkanlah sebelum engkau sibuk. Manfaatkanlah kekayaanmu sebelum engkau fakir. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan kehidupanmu sebelum mati. Wahai diriku, bukankah engkau mempersiapkan untuk musim dingin perkara-perkara yang mencukupi selama musim dingin? Bukankah kamu mempersiapkan untuk selama musim dingin makanan yang cukup, pakaian-pakaian tebal, kayu bakar untuk pendingin dan yang lain-lain? Mengapa engkau tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala yang mampu melindungimu dari dinginnya musim dingin dengan tanpa baju penghangat dan perhatian? Apakah engkau menyangka bahwa dinginnya neraka jahanam Zamharir itu lebih sedikit dinginnya dan masanya daripada dinginnya musim dingin di dunia? Sungguh sangat jauh di antara keduanya dan sangat tidak berbanding antara dunia dan akhirat. Apakah engkau menyangka bahwa engkau bisa selamat dari dinginnya neraka jahanam dengan tanpa berusaha melakukan ibadah? Bagaimana dinginnya musim dingin di dunia itu tidak bisa ditahan? Sebagaimana dinginnya musim dingin dunia itu tidak bisa ditahan kecuali dengan pakaian tebal dan perhatian, begitu juga panas dan dinginnya neraka itu tidak bisa ditolak kecuali dengan benteng yang berupa tauhid dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Anugerah Allah Ta'ala itu berupa Allah Ta'ala memberitahu akan jalan menuju benteng dan mempermudahmu jalan menuju ke sana. Anugerah itu bukan berupa Allah Ta'ala melindungimu dari siksa tanpa benteng. Allah Ta'ala memberi anugerah berupa Allah Ta'ala menerangkan tentang cara membuat api sehingga kau bisa bertahan dari dinginnya musim dingin. Allah Ta'ala memberi anugerah berupa engkau bisa membeli kayu bakar dan tebal. Allah Ta'ala tidak membutuhkan api dan kayu bakarmu, akan tetapi semua itu untuk kepentinganmu. Begitu juga ketaatan dan ibadahmu itu untuk keselamatanmu, bukan untuk kemanfaatan yang kembali kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang berbuat baik, maka kemanfaatannya kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, maka bahayanya akan kembali pada dirinya sendiri. Sungguh Allah Ta'ala tidak butuh kepada ciptaan-ciptaannya. Urusan akhirat itu seperti urusan dunia. Wahai diriku, cabutlah, hilangkanlah ketololanmu,
dan kiaskan akhiratmu dengan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 28, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Menciptakan dan membangkitkan kalian bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Dalam arti mudah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitu pula lah kami akan mulai menciptakannya lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29, kama bada'akum ta'udun, kalian akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kalian diciptakan semula. Dan sunnah Allah Ta'ala baik di dunia dan akhirat tidak akan bisa berubah. Perumpamaan isi dunia ini, celakalah kamu wahai diriku, sepertinya engkau telah sangat cinta pada dunia sehingga sangat sulit memisahkannya. Kenapa engkau lupa akan siksa dan pahala Allah Ta'ala, dan engkau lupa sengsaranya di hari kiamat? Dan kenapa engkau tidak percaya dengan kematian yang memisahkanmu dengan orang-orang yang engkau cintai? Bayangkanlah kalau ada seorang yang dipaksa masuk ke rumah seorang raja untuk keluar dari pintu yang lain, lalu di dalam rumah raja itu dia memandang pada pemandangan yang indah yang membuat hatinya terpikat, padahal dia cuma berjalan dan sebentar lagi akan keluar dari pintu yang lain tanpa diperbolehkan membawa apa-apa yang dia lihat. Menurutmu apakah dia orang yang berakal atau termasuk orang yang bodoh? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa dunia ini adalah rumahnya sang raja besar, dan engkau di dalamnya cuma berjalan untuk menuju pintu kematian, dan engkau tidak diperbolehkan membawa segala apa saja yang ada di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhal qudus nafatha fi rawhi ahbib man ahbabta fa innaka mufarihun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Sesungguhnya Roh Kudus malaikat Jibril telah meniup dalam hatimu, cintailah wahai Muhammad orang yang engkau cintai, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa yang kau kehendaki, tapi ingat bahwa sesungguhnya engkau akan dibalas atas amalmu. Dan hiduplah sesuai kehendakmu, tapi ingat sesungguhnya engkau akan mati. Ketahuilah bahwa orang yang mencintai kelezatan dunia pada di belakangnya ada pintu kematian, maka sesungguhnya dia telah memperbanyak kerugian dan penyesalan ketika berpisah dengannya, dan dia telah memperbanyak membawa racun yang mematikan tanpa dia sadari. Ibrah dari kaum terdahulu. Apakah engkau tidak melihat orang-orang terdahulu? Mereka membangun bangunan-bangunan mewah yang tinggi, lalu mereka meninggalkannya. Lalu Allah Ta'ala mewariskan bangunan-bangunan tadi kepada musuh-musuh mereka. Mereka mengumpulkan perkara yang tidak mereka makan. Mereka membangun bangunan yang tidak mereka tempati, dan mereka mencita-citakan perkara yang tidak mereka capai. Mereka membangun istana yang menjulang tinggi ke langit,
padahal tempat tinggal mereka di dalam kubur, di dalam bumi. Apakah ada di dunia ini yang lebih bodoh dan terbalik daripada keadaan mereka ini? Kamu membangun duniamu yang pasti kau akan tinggalkan, dan kamu menghancurkan akhiratmu yang pasti kau akan tempati. Wahai diriku, apakah engkau tidak malu menjadi salah satu anggota kelompok yang bodoh-bodoh itu? Kalau engkau tidak bisa berpikir dengan baik, kamu cuma bisa meniru dan meniru, maka bandingkanlah akal para al-anbiya, para ulama dengan akal mereka yang tenggelam dalam kesenangan duniawi. Lalu putuskan siapa dari kedua golongan itu yang pantas kamu tiru. Bukankah kamu mengaku-ngaku orang yang berakal dan cerdas? Bukankah masalah ini masalah yang sangat jelas? Kenapa engkau senang pangkat? Wahai diriku, mungkin yang membuatmu mabuk adalah, yang membuat kamu mabuk adalah senang pangkat dan jabatan. Ketahuilah bahwa arti pangkat dan jabatan adalah senangnya hati sebagian manusia kepadamu. Seandainya semua yang ada di bumi ini tunduk dan taat kepadamu, maka apakah kamu tidak tahu bahwa setelah 50 tahun engkau dan orang yang bersujud kepadamu sudah tidak ada di atas bumi ini, dan setelah itu engkau sudah tidak disebut-sebut lagi sebagai raja sebagaimana raja-raja sebelumnya. Wahai diriku, bagaimana kamu menjual perkara yang langgeng, yang akhirat, dengan perkara yang wujudnya tidak lebih dari 50 tahun, yaitu pangkat? Ini semua kalau kau menjadi raja di seluruh dunia timur dan barat, padahal kenyataannya kau tidak mempunyai kedudukan kampungmu, bahkan di rumahmu. Rendahnya pemilik dunia. Wahai diriku, kalau engkau tidak mampu meninggalkan dunia dan senang, tidak bisa senang dengan di akhirat karena buta hatimu, maka kenapa engkau tidak meninggalkan dunia karena rendahnya orang-orang yang memiliki dunia? Apakah kamu tidak melihat di sekelilingmu banyak orang-orang Yahudi, Majusi, orang-orang kafir lainnya? Mereka lebih banyak hartanya dan kemewahannya daripadamu. Alangkah rendahnya dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang rendah itu. Alangkah bodohnya kamu dan rendahnya cita-citamu, karena kamu mestinya mampu untuk bersama para anbiya, kamu mampu bersama para siddiqin, dekat dengan Allah Ta'ala selama-lamanya. Akan tetapi engkau lebih memilih bersama orang-orang kafir yang bodoh pada hari yang sangat sebentar, yaitu dunia. Alangkah ruginya kamu ketika kamu rugi di dalam dunia dan agamamu. Wahai diriku, bergegaslah menyelamatkan dirimu, karena engkau hampir rusak dan sebentar lagi maut menjemputmu. Sebentar lagi engkau akan disolati dan akan dikatakan sebagai almarhum. Umurmu adalah harta daganganmu. Wahai diriku, engkau adalah hari-hari yang engkau lalui. Ia adalah harta daganganmu yang harus engkau perdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan engkau sia-siakan. Seandainya engkau menangis sepanjang hidupmu karena engkau kosongkan sesaat dari umurmu, maka tangisanmu itu sedikit. Apakah engkau tidak tahu bahwa kematian itu telah menunggumu
kuburan telah menjadi rumahmu, bumi sebagai alasmu, cacing tanah sebagai temanmu, dan takutan yang sangat dahsyat yang ada di depanmu. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa tentara-tentara atau orang-orang yang mati itu selalu menunggumu? Mereka bersumpah tidak akan pergi sebelum mengambilmu bersama mereka. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa mereka menginginkan kembali ke dunia untuk melakukan amal-amal yang mereka tinggalkan? Orang-orang yang mati itu sangat mengharapkan seandainya satu hari umurmu dijual kepada mereka, maka mereka akan membelinya dengan semua dunia. Sedangkan kamu menjalani hari-hari itu dengan kelalaian dan pengangguran. Introspeksi diri dahulu. Wahai diriku, apakah engkau tidak malu? Engkau menghiasi dirimu di depan makhluk, akan tetapi engkau memperlihatkan dosa-dosamu di depan Sang Khalik Allah Ta'ala. Apakah engkau malu pada makhluk Allah, tapi tidak malu kepada Allah Sang Khalik? Kenapa engkau memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, sedangkan engkau sendiri tenggelam dalam kejelekan? Engkau mengajak manusia menuju Allah Ta'ala, sedang engkau lari dari Allah Ta'ala. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa orang yang berdosa itu lebih bau daripada kotoran, dan kotoran itu tidak bisa membersihkan lainnya? Bagaimana kamu punya harapan untuk membersihkan orang lain, sedangkan dirimu kotoran yang belum menjadi baik? Seandainya kau mengetahui tentang dirimu dengan sebenar-benarnya, maka kau akan meyakini bahwa musibah-musibah yang diturunkan Allah kepada manusia itu karena kejelekanmu. Jangan bangga dengan amalmu. Wahai diriku, engkau telah menjadikan dirimu sebagai kendaraan iblis. Engkau diarahkan oleh iblis menuju suatu tempat yang dikehendakinya. Mengapa engkau bangga dengan amal-amalmu, padahal ia penuh dengan kecacatan? Sehingga seandainya engkau tidak untung dan rugi, maka itu sudah menjadi keuntungan bagimu. Apakah engkau masih membanggakan amal-amalmu, sedangkan engkau banyak melakukan kesalahan? Ingat, Allah melaknat iblis itu karena satu kesalahan saja, padahal iblis itu telah beribadah selama 200.000 tahun. Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya itu karena satu kesalahan saja, padahal Nabi Adam adalah kekasih Allah Ta'ala. Wahai diriku, alangkah berkhianatnya kamu, alangkah bodohnya kamu, alangkah beraninya kamu melakukan maksiat. Sudah berapa kali engkau berniat, lalu engkau tidak jadi melakukannya? Sudah berapa ratus kali kamu berjanji, lalu engkau berkhianat? Sudah sebegitu banyak kesalahanmu, tapi engkau tetap membangun duniamu. Sepertinya engkau tidak akan meninggalkan dunia. Pelajaran dari orang-orang terdahulu. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang sudah meninggal dahulu? Mereka mengumpulkan banyak harta, membangun bangunan yang kokoh, bercita-cita panjang. Lihatlah harta mereka sekarang telah rusak. Bangunan mereka telah menjadi kuburan, dan angan-angan mereka cumalah penipuan. Wahai diriku, apakah engkau tidak mengambil pelajaran dari mereka? Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka?
Apakah engkau menyangka bahwa cuma mereka yang akan dipanggil di akhirat, sedangkan engkau akan kekal dunia? Sungguh jelek persangkaanmu ini. Semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu, engkau selalu menghancurkan umurmu dengan tanpa melakukan manfaat. Engkau membangun istanamu di atas bumi, sebentar lagi istanamu akan menjadi kuburanmu di dalam bumi. Malaikat Israel datangi ahli maksiat dengan wajah menyeramkan. Apakah engkau tidak takut ketika rohmu telah sampai pada tenggorokanmu? Di saat itu muncul utusan Tuhanmu, malaikat Israel, dengan bentuk yang berwarna hitam, dengan wajah yang menyeramkan, dan memberi kabar akan siksamu. Di saat itu apakah bermanfaat penyesalanmu? Kesusahan dan tangisanmu tidak akan bermanfaat lagi. Sungguh heran, engkau lupa semuanya ini, tapi engkau mengaku sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar. Apakah orang yang cerdas adalah orang yang setiap hari senang dengan bertambah hartanya, tapi tidak merasa susah dengan berkurang umurnya? Apalah manfaat harta yang selalu bertambah tetapi umur selalu berkurang? Celaka engkau wahai diriku, engkau berpaling dari akhirat, padahal dia pasti akan mendatangimu. Dan engkau mendatangi dunia, padahal dia pasti akan berpaling darimu. Banyak sekali orang yang masuk dalam suatu hari, tapi dia tidak akan menyempurnakannya. Dan banyak orang yang pergi besok hari, tapi dia tidak sampai pada besok hari. Bukankah kamu melihat ini pada saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu, tetangga-tetanggamu? Engkau melihat penyesalan mereka ketika mereka meninggal. Kenapa engkau tidak melepaskan dirimu dari kebodohanmu? Hari pertanggungjawaban. Wahai diriku yang hina, hati-hati dengan hari yang Allah Ta'ala bersumpah bahwa setelah hambanya diperintahkan dan dilarang di dalam dunia, maka Allah Ta'ala akan menanyainya tentang amalnya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang amal rahasia maupun amal yang jelas. Kira-kira dengan jasad apa kau akan pergi di depan Allah Ta'ala? Dengan mulut apa kau akan menjawab pertanyaan Allah Ta'ala? Maka persiapkanlah jawaban yang akan jawaban atas pertanyaan Allah Ta'ala, dan jadikan jawabanmu itu jawaban yang benar. Beramal di dalam umurmu yang tersisa untuk hari-hari yang panjang di akhirat, untuk rumah yang kekal dan rumah kenikmatan yang abadi. Beramallah sebelum engkau tidak bisa beramal. Keluarlah dari dunia dengan membawa kebaikan sebelum engkau dipaksa untuk keluar. Dan jangan senang dengan hiasan-hiasan dunia yang datang kepadamu, karena banyak orang yang senang tapi dia rugi, dan banyak orang yang rugi tapi dia tidak merasa rugi. Maka kehancuran bagi orang yang hancur tapi dia tidak merasa hancur. Dia tertawa bersenang-senang, bermain-main, makan, padahal dia telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahwa dia akan menjadi bahan bakar neraka. Maka jadikan pandanganmu kepada dunia untuk mencari pelajaran.
Jadikan usahamu dalam dunia karena keterpaksaan. Jadikan berpaling muka dari dunia karena untuk mencari akhirat dengan tergesa-gesa. Janganlah kau menjadi orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jangan mencari tambahan-tambahan dari yang sudah ada, dan jangan melarang manusia sedangkan kamu tidak melarang untuk dirimu sendiri. Wahai diriku, ketahuilah bahwa agama, iman, dan jasad itu tidak bisa tergantikan. Orang yang menaiki malam dan siang pasti dia akan berjalan, dia akan dibawa walaupun dia tidak berjalan. Bila berat menerima nasihat, wahai diriku, ambillah mau'idhah ini dan terimalah nasihatku ini, karena orang yang berpaling darinya maka dia telah rela dengan neraka. Tapi sepertinya engkau tidak menerimanya dan tidak mau memahaminya. Kalau kerasnya hati itu yang menyebabkan tidak mau menerima mau'idhah dan nasihatku ini, maka perbanyaklah melakukan sholat tahajud dan sholat-sholat kesunahan yang lainnya. Kalau kerasnya hatimu tidak hilang juga, maka perbanyaklah. Kalau ia tidak hilang juga, maka kurangi berbicara dan berteman dengan orang. Kalau hatimu yang keras itu tidak hilang juga, maka perbanyak silaturahim dan menyayangi anak-anak yatim. Kalau keras hatimu tidak hilang juga, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah mengunci hatimu dan bertumpuk-tumpuknya dosa telah memberatkan hatimu. Maka siapkan dirimu untuk terpanggang di api neraka, karena Allah Ta'ala telah menciptakan surga dan neraka serta menciptakan penghuninya, dan semua penghuni tersebut dipermudahkan untuk menuju tempatnya. Kalau sudah tidak ada tempat lagi untuk dinasehati, maka berputus asalah kamu. Akan tetapi berputus asa itu dosa besar, maka kamu tidak diperbolehkan untuk berputus asa. Akan tetapi kamu juga sudah tidak ada jalan menuju harapan setelah tertutupnya pintu-pintu kebaikan di atasmu. Iya, para cek solusi. Kalau mau coba ini terakhir ini sedikit. Fangduri al-an hal ya'khuduki husnan ala hadhihi musibah allati ubtuliti biha wa hal tasmahu 'ainuki bi dam'atin rahmatan minki ala nafsiki fa in samahat fa mustaqid dam'i min bahrir rahmah faqad baqiya fiki mawdi'un lirraja fawajibi 'ala niyahati wal buka wasta'ini bi arhamir rahimin washtaki ila akramil akramin wa adimi al-istighatsah wa la tamalli tul syikayah la'alla Allah yarhama dhafaki wa anna Allah wa la'alla Allah yughithuki fa inna musibataki qad 'alimat wa inna baliyataki qad tafaqamat wa tamadiki qad tala wa qad inqata'at minkil hiyal wa rahat ankil ilal fala madhaba wala matlaba wala mustaghat wala mahraba wala malja wala manja illa maulaki fafza'i ila maulaki bitadarru' wakhsha'i fi tadarru'iki ala qadri 'idhami jahliki wa kathrati dhunubiki li'anna Allah yarhamul mutadarri' ad-dalila wa inna Allah yujibu talib al-mutalahhif wa yujibu da'wat al-muttar wa qad asbahti ilayhi al-yawm mutarrah
وإلى رحمته تعالى محتاجة وقد ضاقت بك السبل وانسدت عليك الطرق وانقطعت منك الحيل ولم تنجح فيك العظات ولم يكسرك التوبيخ فالمطلوب من الله كريم والمسؤول جواد والمستغاث به بر رؤوف والرحمة واسعة والكرم فائد والعفو شامل وقول يا نفسي يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا حليم يا عظيم يا كريم أنا المذنب المصر أنا الجريء الذي لا أقلع أنا المتمادي الذي لا أستحي هذا مقام المتضرع المسكين والبائس الفقير والضعيف الحقير والهالك الغريق فعجل 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 إغاثتي وفرجي وأرني آثار رحمتك وأذقني برد عفوك ومغفرتك وارزقني قوة عظمتك ya Arhamar Rahimin. Maka lihatlah apakah masih tersisa rasa susah atas musibahmu ini. Apakah masih ada setetes air mata? Karena kalau masih ada rasa sayang pada dirimu, karena masih ada rasa sayang pada dirimu. Kalau setetes kesusahan itu masih tersisa, maka kamu masih punya harapan. Maka perbanyaklah tangisan dan ratapanmu. Panggillah Allah yang Maha Belas Kasihan terus menerus, meminta pertolongan dan jangan bosan untuk mengadu. Semoga Allah merahmati kelingihanmu dan mendengar permintaanmu. Sungguh musibahmu sangat besar, cobaanmu dan keberanianmu untuk melakukan maksiat telah bertumpuk-tumpuk. Maka tidak ada jalan keluar dari tidak ada tempat lari kecuali pada Tuhanmu. Maka bergegaslah merendahkan diri serta sedih atas besarnya kebodohanmu dan banyaknya dosamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala merahmati orang yang merendahkan diri di hadapannya, dan Dia akan mengistijabahi doa orang yang merasa tiada daya. Sekarang ini engkau tanpa daya dan sangat membutuhkan kepada rahmat Allah Ta'ala. Jalan-jalan kebenaran telah tertutup untukmu. Nasihat-nasihat tidak bermanfaat untukmu. Cemoohan tidak membuat susah hatimu. Akan tetapi engkau sekarang meminta kepada Allah yang Maha Belas Kasihan dan Maha Pemberi. Berkatalah, berdoalah, wahai Allah yang paling kasih di antara orang-orang yang mengasihi. Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang pemurah, yang agung dan pemberi. Aku adalah orang yang berdosa dan selalu melakukan dosa. Aku adalah orang yang berani yang tidak berhenti melakukan dosa. Aku orang yang terus-menerus melakukan maksiat dengan tanpa malu. Sekarang ini aku berdiri dengan menghina, merasa miskin, merasa sangat butuh, merasa fakir, merasa lemah dan hina, merasa hancur dan tenggelam. Maka cepatkanlah pertolonganmu ya Allah. Berikan jalan keluarku untukku ya Allah. Perlihatkan kepadaku rahmat-rahmatmu ya Allah. Berikan dinginnya pengampunan dan maghfirahmu. Perlihatkanlah keagunganmu wahai Allah, yang paling belas kasihan di antara orang-orang yang mengkasihani. Munajat Nabi Adam alaihi salam. Iqtidaan bi abika Adam alaihi salam. Faqad qala Wahab bin Munabbih, lamma athbata Allahu Adam minal jannah ilal ardi, maka la tarfa'u lahu dam'ah. Fattala Allahu azza wa jalla alaihi fil yawmi sabih,
wa huwa mahzunun kaibun kadhimun munakkisun ra'sahu fa auhammahu ta'ala ilaihi ya Adam ma hadzal jahdu alladhi aralta bika qala ya rabbi 'azamat musibati wa ahatat bi khati'ati wa ukhrijtu min malakuti rabbi fasirtu fi daril hawan ba'dal karamah wa fi daril syaqa ba'da sa'adah wa fi daril nasabi ba'da raha wa fi daril bala'i ba'da al-afiyah wa fi daril zawal ba'da al-qarar wa fi daril mauti wal fana' ba'da al-khuludi wal baqa' fa kaifa la abki ala khati'ati fa auhammahu ta'ala ilayya ya Adam alam astafaka li nafsi wa ahlaltuka dari wa khasastuka bi karamati wa haddartuka saqati alam akhluqka bi yadi wa nafakhtu fika min ruhi wa asjadtu laka malaikati fa asaita amri wa nasita ahdi wa ta'aradta li sakhati fa izzati wa jalali law malakul arda rijalan kulluhum mithluka ya'budunani wa yusabbihunani thumma asawni la anzaltuhum manazilal 'ashi fa baka Adam alaihi salam inda dzalik salata mi'ati 'am. Semua ini mengikuti bapakmu Nabi Adam alaihissalam. Wahab bin Munabbih bercerita, ketika Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, maka dia terus-menerus meneteskan air matanya dan tidak berhenti menetes. Pada hari ke-7 ketika Nabi Adam alaihissalam sangat susah, maka Allah Ta'ala memberi wahyu kepadanya, wahai Adam, kepayahan apa yang aku lihat dari kamu? Nabi Adam menjawab, wahai Tuhanku, sungguh berat musibahku, kesalahanku telah menyelimutiku, aku dikeluarkan dari kerajaan malakutmu sehingga aku berada di rumah kehinaan, yang dulu aku di rumah kemuliaan, sekarang di rumah celaka. Padahal dulu aku di rumah kebahagiaan, sekarang di rumah yang capek, yang dulu rumah peristirahatan. Sekarang di rumah cobaan, yang dulu rumah keselamatan. Sekarang di rumah kehancuran, dulu aku di rumah keabadian. Sekarang di rumah kematian, dulu aku di rumah kelanjutan. Oh, bagaimana aku tidak menangisi atas kesalahanku. Lalu Allah Ta'ala memberi wahyu kepadanya, wahai Adam, bukankah aku telah memilihmu untuk diriku? Bukankah aku menempatkanmu di rumahku? Bukankah aku telah memberikanmu kemuliaan dan aku telah menakut-nakutimu dari murkaku? Bukankah aku telah menciptakanmu dengan tanganku dan aku tiupkan ruhku kepadamu? Bukankah aku perintahkan malaikat-malaikatku untuk bersujud kepadamu? Lalu engkau mendurhakai perintahku, lupa kepada janjimu kepadaku, dan engkau membuatku murka. Demi keagunganku, seandainya bumi ini penuh dengan orang-orang sepertimu, mereka menyembahku dan mentasbihkanku, lalu mereka mendurhakaiku, maka aku akan menganggap mereka sebagai orang-orang yang bermaksiat. Lalu Nabi Adam alaihissalam menangis selama 300 tahun. Munajat Syekh Al-Bajali. Wa kana Ubaidullah Al-Bajali kathiran buka yaqulu fi bukaihi tula lailati ilahi ana alladhi kullama qala umri zatat dunubi ana alladhi kullama hammamtu bitarki khati'atin aradat li syahwatun ukra wa ubaidah khati'atun lam tubla wa sahibuha fi talabin ukhra
wa ubaidah in kanatin naru laka maqilan wa ma'wa wa ubaidah in kanat al maqaimu li rahsika tuhayyau wa ubaidah qudiyat hawaijut talibin wa la'alla hajataka la tuqda. Syekh Ubaidillah Al-Bajali yang sering menangis bermunajat, wahai Tuhanku, aku adalah orang yang semakin panjang umurku, semakin banyak dosaku. Aku adalah orang yang setiap kali ingin meninggalkan kesalahan, maka muncul kesalahan yang baru. Wahai Ubaidullah, diriku, engkau baru saja melakukan kesalahan, sekarang kamu menambah kesalahan yang lain. Wahai Ubaidillah, neraka tempat kembalimu. Wahai Ubaidillah, pentungan-pentungan malaikat itu ada di kepalamu. Wahai Ubaidillah, hajat-hajat orang itu tercukupi, tetapi hajatmu tidak tercukupi. Wa qala Mansur bin Ammar sami'tu fi ba'dil laili bil Kufah 'abidan yunaji rabbahu wa yaqul ya rabbi wa 'izzatik ma aradtu bi ma'siyatika mukhalafataka wa la 'asaituka idza 'asaituka wa ana bima kanika jahil wa la li uqubatika muta'arrid wa la li nadharika mustakhifun walakin sawwalat li nafsi wa anani 'ala dhalik syakwati wa gharrani sitrukal murkha alayya fa'asaituka bi jahli wa khalaftuka bi fi'li famin 'adzabika al-an man yastanqiduni aw bi habli man a'tasimu in qata'at habluka anni wa saw'ata minal wuquf baina yadayka ghadan idza qila lil mukhifin juzu wa qila lil muthqalin haqqu ama'al mukhifin ajuz ama'al muthqalin ahud waili kullama kaburat sinni kathurat dunubi waili kullama tala umri kathurat ma'asi fa ila mata atubu wa ila mata a'udu ama ana li an astahi min rabbi. Syekh Mansur bin Ammar mendengar salah seorang yang ahli ibadah di kota Kufah bermunajat, wahai Tuhanku, demi keagunganmu, aku tidak menghendaki berani kepadamu ketika aku melakukan maksiat. Aku bukan orang yang bodoh akan kedudukanmu. Aku tidak ingin mendapatkan siksamu. Aku tidak merendahkan pandanganmu. Akan tetapi nafsuku telah menghiasiku. Aku telah menjadi orang yang celaka. Aku tertipu oleh tutup-tutup rahmatmu kepadaku, sehingga aku melakukan maksiat. Maka sekarang aku minta perlindungan dari siksamu, dan aku minta ulurkanlah tali penyelamatmu. Alangkah susahnya aku ketika berdiri nanti di depanmu, ketika dikatakan pada orang yang ringan hisabnya, berjalanlah kalian. Ketika diucapkan kepada orang-orang yang berat hisabnya, jatuhlah kalian ke neraka. Apakah aku termasuk orang yang ringan hisabnya sehingga aku bisa menuju ke surga, atau aku termasuk orang yang berat hisabnya sehingga aku masuk neraka? Alangkah rusaknya diriku. Semakin tua umurku, semakin banyak dosaku. Semakin panjang umurku, semakin banyak maksiatku. Sampai kapan aku tidak bertaubat dan kembali kepadamu? Apakah sudah tidak waktunya lagi aku malu kepadamu ya Tuhanku? Fahadihi turukul qawm fi munajati qawlahu fi mu'atabati nufusihim wa inama matlabuhum minal munajat al-istirqa wa maqsiduhum minal mu'atabah at-tanbih wal istir'a. Faman ahmal al-mu'atabah wal munajah lam yakun li nafsihi murayan wa yushiku alla yakuna Allah ta'ala muradiyan. Wassalam. Ini adalah munajatnya orang-orang ahli tasawuf yang tujuannya mereka adalah untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, dan tujuan mereka menjelek-jelekan diri mereka adalah untuk mengingatkan diri mereka
Maka orang yang tidak munajat dan tidak menjelek-jelekan dirinya sendiri, maka dia tidak menjadikan maka dia tidak menjaga dirinya dan tidak akan mendapat ridha Allah Ta'ala. Mugi-mugi kita dipun selamataken. Amin. Para sedaya tentunya lan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita saged kerampungi iki panjenengan waos piyambak daleme kanthi angen-angen saestu PKP Kiai menika kitab yang dipun remeni dening para ulama-ulama, para wali-waline Allah Subhanahu wa taala, khususipun Mbah Maimun Zubair ingkang selalu maos PKP Kiai selama umuripun nggih pun puluhan tahun, mulai tahun 17 sampai tahun 2000 kita kabutute 19 pun hitung dhewe nggih, itu siji sampai 2009 dan berarti 5 tahun Pak Rasul. Yo tahun 50 tahun mau kita punya oke, mungkin kita sadar ngalah manfaat dan ekonomi ya rabbal alamin. Amin. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra fi khadijatil kubra wa fatimatan zahra. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatil kubra wa fatimatan zahra. Bi khadijatil kubra wa fatimatan zahra. Bi khadijata ummi didu jalli hammi ajili qasami innaki bi adra wa hadfi bizzahra ta'alat qadra wa tajallat badra inna bi adra. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatil kubra wa fatimatan zahra. Bi khadijatil kubra wa fatimatan zahra wa abihal mukhtar wal musahib fil ghar wa aliyil karrar innahum bi adra wa ahli syi'bil ma'la wallati fi a'la hayyu tilkal maula inna